Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Saya Kamaludin, peserta PPG tahun 2024 BIT 1 pada LPTK IAIN Takengon. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kegiatan praktik PPL 1 yang telah saya lakukan. Pada praktik PPL 1 kali ini, saya mengambil elemen Al-Quran dan Hadis dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Quran Surah An-Nahlu ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis dengan pendekatan model PBL serta penggunaan media audio visual. Selamat. Baik, buka panas ya. Bang, bisa dibuka jacketnya. Buku sama alat tulisnya silakan disimpan dulu di dalam. Oke ya. Oke ya. Kata. Ketua kelas silakan disiapkan dulu. Siap, Dak. Beri salam. Beri salam. Beda ya, tapi usahakan ketika kita sudah masuk ke dalam kelas, perasaan kita harus sama ya. Kita akan mencoba pembelajaran kita menyenangkan. Baik, kalau Bapak bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, bisa? Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi. Bagus. Kalau Bapak ucapkan pagi, kalian tepuk satu kali. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Nah, nggak konsentrasi. Erwin, Aulia. Yang sakit mudah-mudahan bisa sembuh ya. Yang belum bisa bergabung nanti mudah-mudahan bisa bergabung. Halo. Baik, kawan-kawan, coba perhatikan lagi ke depan. Baik, kesepakatan kelas Bapak ingatkan kembali. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati ya, saling memberikan apresiasi dan terhadap prestasi kawannya. Jangan saling membuli. Baik, hari ini kawan-kawan kita akan kembali mempelajari tentang tema Al-Quran dan Al-Hadis ya. Sebelum kita masuk, ada 3 pertanyaan di sini sebagai pertanyaan pemantik ya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui sih tentang Al-Quran? Pernah melihat Al-Quran? Pernah baca Quran? Oke, alhamdulillah. Kalau kalian pernah melihat dan membaca Al-Quran, sekarang Bapak ingin tanya, apa yang disebut dengan Al-Quran? Kita Pak.
kelompok kalian, keaktifan kelompok kalian, ya itu akan Bapak nilai kerjasamanya seperti apa, pembagian tugasnya. Kemudian materi sumatif nanti di akhir akan ada kuis, ya akan ada kuis sedikit. Bapak akan memberikan pertanyaan, kalian menjawab, ya Bapak akan melihat siapa yang sudah paham dan belum. Dan yang terakhir nanti profil pelajar Pancasilanya nanti Bapak akan lihat bagaimana semangat ketika kita mempelajari materi Al-Quran dan hadis, ya. Baik, kita akan coba belajar hari ini. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab selama pembelajaran ini, ya. Silakan diperhatikan dulu. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran dan hadis? Pertanyaan pemantik tadi, ya. Apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran dan hadis? Yang keduanya, apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis? Kalau tadi definisinya, sekarang perbedaannya apa? Apa sih bedanya Quran dengan hadis? Ya. Kemudian apa fungsi Al-Quran dan apa fungsi hadis? Fungsi Al-Quran itu buat apa? Fungsi hadis buat apa? Kemudian apa isi kandungan Quran surah An-Nisa? Dan yang terakhir adalah apa saja perilaku yang menunjukkan bahwa kita semangat belajar Al-Quran dan hadis. Ya, sudah dilihat pertanyaannya? Sudah diingat? Baik, silakan sekarang kalian siapkan buku tulis. Ada sebuah video yang nantinya kalian akan menemukan jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang sudah kalian baca di depan ini. Ya, silakan disiapkan dulu. Kalian tulis poin-poin yang penting yang bisa menjawab kelima pertanyaan ini. Baik kawan-kawan, silakan diamati, diperhatikan dan dicatat poin-poin penting dalam video pembelajaran berikut ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Kamaludin. Saya adalah guru untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Ulisam, Kabupaten Bener Meriah. Teman-teman, pada saat ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Islam pada materi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman kehidupan kita semuanya. Di kelas 7, tentunya kalian sudah pernah belajar tentang cara membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-29, juga Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-64. Kalian juga sudah pernah mempelajari terjemahnya dan kalian mulai menghafalkannya. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa memahami isi kandungan dari Quran surah An-Nisa ayat ke-59 dan Quran surah An-Nahl ayat ke-64 dalam menjelaskan posisi Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup kita. Tujuannya agar teman-teman paham bahwa Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman bagi kehidupan kita. Teman-teman, bagaimana Al-Quran dan juga Al-Hadis menjadi pedoman dalam kehidupan kita? Mari kita pelajari bersama-sama. Teman-teman, melakukan traveling baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mungkin bukan hal yang baru bagi kita. Traveling menjadi hobi baru bagi kaum milenial. Bukan hanya anak-anak muda, orang tua juga gemar untuk melakukan hal tersebut. Dalam traveling, apa saja yang biasa kita persiapkan agar kita bisa sampai pada tujuan dengan tepat dan selamat? Mungkin kita akan menjawab persiapan makanan, persiapan uang, dan persiapan pakaian. Namun, ada hal yang harus juga kita persiapkan agar kita tidak tersesat di perjalanan. Apa itu? Iya betul, sebuah peta. Teman-teman, bagaimana fungsi peta dalam perjalanan dan bagaimana cara kita menggunakannya? Teman-teman, peta akan membantu kita untuk menemukan lokasi yang kita inginkan. Peta juga membantu untuk memandu arah rute agar kita tidak tersesat dalam perjalanan. Cara agar kita bisa menggunakan peta hanya harus bisa membacanya terlebih dahulu, memahami, dan barulah kita menggunakan
kemudian tentang fungsi Al-Quran, kemudian tentang isi kandungan Al-Quran, dan yang terakhir adalah contoh perilaku. Ada pertanyaan? Boleh? Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya dan juga kertasnya untuk bekerja. Silakan di LKPD-nya. Jawabannya kakak tuliskan di sana. Ini untuk pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan dulu, silakan. Kakak tulis di sini. Yang anggota lainnya akan cari jawabannya. Laporan itu apa, hadis itu apa. Kalau sudah ada jawabannya silakan tuliskan. Nanti kalian presentasi biar bisa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak minta dari kalian yang menyimpulkan kira-kira kita hari ini sudah belajar tentang apa saja. Hadis, terus Quran, hadis. Baik, kawan-kawan, barusan sudah disimpulkan tentang apa yang sudah dipelajari hari ini tentang definisi, fungsi, kemudian perilaku kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Halo. Baik, terima kasih untuk hari ini kawan-kawan. Kita refleksi sebentar untuk pembelajaran hari ini. Bapak minta kakak ya. Kakak, apa perasaan kakak selama pembelajaran hari ini? Tenang ya. Kira-kira apa yang harus diperbaiki untuk belajar kita di pertemuan berikutnya? Kira-kira menurut kakak? Harus tertib. Apakah harus lebih tertib lagi? Sopan santunnya dijaga ya selama belajar ya. Baik, sepakat. Baik. Terima kasih kawan-kawan, dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan pembelajaran kita hari ini. Bapak akan berikan 2 kuis saja, yang bisa jawab silakan